Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau jam berapapun Bapak Ibu memperhatikan materi ini. Hari ini kita akan mulai membahas mengenai perubahan pemerintahan Indonesia dalam perspektif birokratis di mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Nah teman-teman, di pertemuan kali ini saya pengen menggambarkan bagaimana pemerintahan Indonesia itu berubah-ubah dari fase sejarah ke fase sejarah lainnya. Sejak awal kemerdekaan seperti apa, kemudian juga masa peralihan transisi Orde Lama Orde Baru, kemudian juga reformasi dan lain sebagainya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Bapak Ibu harap fokus memperhatikan video ini, karena akan ada beberapa materi yang kiranya perlu menjadi catatan dan jadi bahan dasar untuk tes lisan maupun tertulis. Nah Bapak Ibu, saya akan mengawalinya dari pembahasan mengenai bagaimana pemerintahan kita itu terbentuk sejak awal kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya bentuk awal pemerintahan kita sejak awal memang sudah presidensil jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 ayat 1 itu sudah menetapkan bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensil. Artinya jika berbicara presidensil itu adalah presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Ya. Jadi berbeda dengan parlementer di mana terdapat perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, kemudian juga kepala negaranya berangkat dari raja atau kesultanan dan lain sebagainya. Nah, itu parlementer. Jadi dipisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan presidensil itu sekaligus. Kita ambil contoh misalnya Prabowo Subianto itu adalah kepala negara. Artinya dia sebagai simbol negara. Tapi di sisi lain dia juga merupakan kepala pemerintahan, yaitu sebagai administratur pemerintahan. Dia membuat kebijakan, dia merumuskan program, dia kemudian mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya kepada legislatif dan lain sebagainya lah. Itu yang disebut sebagai presidensial. Sederhananya seperti itu. Nah, mengingat undang-undang awal dalam pemerintahan itu yang ditetapkan adalah Undang-Undang Dasar 1945, otomatis presidensial itu kemudian dipilih sebagai sistem formal negara kita di awal. Namun struktur birokrasinya itu masih mewarisi sistem kolonial Hindia Belanda. Nah, untuk menyeimbangkan kekuasaan eksekutif di awal kemerdekaan, pemerintah itu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP itu merupakan cikal bakal dari DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, teman-teman, KNIP ini punya fungsi legislatif sementara berbasiskan kepada Edik Wapres nomor 10 tahun 1945. Kementerian juga dibentuk untuk menjalankan fungsi administratif awal negara. Cuman memang tantangannya sangat berat sekali di awal pemerintahan itu. Tantangannya itu mulai dari keterbatasan aparatur, karena memang SDM terdidik itu masih sangat minim di awal kemerdekaan. Orang-orang yang sekolah itu masih punya hubungan darah dengan priai atau masih ya intinya masih ordal-ordal lah, yang tahu-tahu aja lah. Warisan politik etis itu masih ada di awal kemerdekaan. Belum lagi konflik bersenjata dan legitimasi pemerintah. Nah, konflik bersenjata ini yang bikin Indonesia itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Ya ibaratnya bayi baru belajar jalan tapi udah di sliding. Indonesia di awal kemerdekaan itu seperti itu. Baru setahun proklamasi itu sudah ada pemberontakan. Sudah mulai ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian belum lagi pemberontakan DITII. 3 tahun kemudian di Madiun pemberontakan PKI yang kedua. Kemudian juga belum lagi PRRI Permesta. Belum lagi pemberontakan lain, pokoknya banyak sekali. Makanya kesian sekali Indonesia itu. Uyuhan masih bisa tumbuh sehat seperti sekarang ya, walaupun gak sehat-sehat amat. Nah teman-teman, berbicara mengenai kondisi pemerintahan kita yang di awal presidensial, terdapat perubahan di 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya di tahun 1949.
Jadi jika berbicara bahwa kemerdekaan Indonesia itu secara de facto 17 Agustus 1945, secara de jure Indonesia itu baru merdeka 27 Desember 1949. Kereta naon itu? Garut, Pandayan. Oh, Pandayan. De jure itu 27 Desember 1949. Nah, pada saat itu hasil dari konferensi meja bundar itu menetapkan bahwa Indonesia itu akhirnya benar-benar nggak benar-benar juga sih, intinya merdeka dan diakui secara internasional. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya Belanda nggak mau lepas-lepas amat, makanya Indonesia itu pada saat itu menjadi negara persemakmuran. Republik Indonesia Serikat itu bertanggung jawab kepada kerajaan Belanda. Yang lebih gila lagi, Indonesia itu boleh merdeka, tapi dengan catatan Indonesia membayar ganti rugi dari hasil sharing peradaban kolonialisme Belanda. Artinya Indonesia merdeka dengan pay letter, di mana Indonesia itu membayar hutang-hutang yang sudah. Jadi intinya gini, Belanda itu ngebangun banyak, mulai dari rel kereta, dari gedung, dari kebun teh, macam-macam lah. Nah, setelah merdeka apakah kemudian itu semua jadi milik Indonesia? Iya, tapi tidak gratis. Indonesia itu harus membayar semuanya. Artinya beban itu kemudian hutang itu dibebankan kepada Indonesia pada saat itu. Baru lunas kalau nggak salah di masa SBY utang Indonesia ke Belanda itu 2000-an, 2004, 2005 atau lebih ya. Pokoknya masa SBY itu baru lumayan lunas. Nah, pada saat itu juga kemudian diberlakukan Undang-Undang baru UUDS 1950 mengganti Undang-Undang 1945. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berpikir bahwa Indonesia presidensial terus, oh enggak, bos. 1950 itu parlementer dicoba. Bagaimana kemudian ada pergantian kabinet, mulai dari kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, terus Burhanuddin Harap, kemudian Ali Sastroamidjojo II, sampai kemudian terakhir adalah kabinet Juanda tahun 1957. Nah, teman-teman, jadi Indonesia itu pernah parlementer. Apa konsekuensi dari parlementer? Soekarno tetap sebagai presiden, tapi dia hanya sebagai simbol negara. Artinya dia hanya sebagai kepala negara. Sisanya roda pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri. Perdana Menterinya siapa? Yang pertama sih sebenarnya Syahrir, kemudian disusul oleh rangkaian seperti Natsir, Sukiman, Wilopo yang tadi saya sebutkan. Nah, sayangnya pemerintah saat itu nggak stabil. Setiap tahun parlemen runtuh, kabinet runtuh karena diserang mosi tidak percaya. Seperti contoh misalnya Natsir sudah sebagai Perdana Menteri dari kabinet Masyumi, ketika menjalankan pemerintahan melaporkan laporan pertanggungjawaban, oposisi tidak setuju, PKI dan PNI, mereka mengirimkan mosi tidak percaya, turun udah itu, ganti dengan parlemen yang baru. Nah, itu dari rentan waktu 1950 sampai 1958 itu berganti terus tiap tahun parlemen, jadi nggak stabil. Melihat ketidakstabilan tersebut, militer itu sempat gerah. Makanya Aha Nasution, Jenderal Besar Aha Nasution itu sampai membawa tank bajak, diarahkan moncongnya ke depan istana, karena memang sudah gerah dia dengan sipil yang katanya tidak bisa menciptakan situasi yang kondusif. Wah, orang-orang bilang itu merupakan upaya kudeta dari militer yang pertama di masa pemerintahan Orde Soekarno. Alah, lowbat deh. Nah, konsekuensinya ya tadi ketidakstabilan. Parlementer itu baru selesai ketika Soekarno menetapkan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, dekret ini juga merupakan istilahnya tuh permainan Nasution juga. Jadi dia gerah tidak semata-mata gerah. 2 tahun setelah tahun 57 dia itu membujuk Soekarno untuk anggeus bubarkeun we lah nu kitu-kitu teh rungsing. Akhirnya Soekarno setuju dan dia menetapkan dekret 5 Juli 1959.
Salah satu isi dekretnya itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante atau parlemen dan legislatif karena dianggap sebagai biang huru-hara. Ditetapkannya Undang-Undang 45 kembali itu mengembalikan sistem presidensial pada akhirnya. Tapi pada prosesnya kemudian prakteknya sangat sentralistik. Itulah makanya di mata kuliah pemikiran politik kalau teman-teman nyimak, saya itu membedakan pemikiran Soekarno Muda dan Soekarno Tua. Kalau Soekarno Muda itu progresif, revolusioner, kemudian egaliter ya, agak condong ke kiri. Udah tua tuh dia sangat-sangat sedikit fasistik, juga sedikit sentralistik. Bahkan pada saat itu, tapi banyak sumber yang bilang bahwa katanya bukan Soekarno yang menetapkan diri, tapi ada juga yang bilang Soekarno. Yang tidak menetapkannya itu adalah katanya rekomendasi PNI untuk menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi ada isu seperti itu dulu. DPR dibubarkan oleh Soekarno pada saat itu karena dianggap bikin kacau terus. Soekarno kemudian mengganti DPR menjadi DPR GR atau DPR gotong royong. Itu adalah DPR bentukan Soekarno yang orang-orangnya ya dia juga yang pilih. Nah, itulah cikal bakal kelahiran demokrasi terpimpin yang semakin memperkuat peran Soekarno pada saat itu sehingga melahirkan 3 kekuatan utama, yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI pada saat itu. Angkatan Darat seharusnya bisa menjadi katalisator untuk menetralisir kedekatan antara Soekarno dan PKI. Tapi sialnya alih-alih bisa menetralkan situasi, Angkatan Darat malah tumbuh menjadi salah satu pihak yang juga bernegasi dengan kekuatan politik lain, sehingga kemudian implikasinya adalah pecah G30S. Nah, pada saat itu teman-teman, birokrasi itu jadi alat politik dan mobilisasi massa. Loyalitas politik itu lebih diutamakan dibanding profesionalitas birokrasi. Nah, itu siapa yang deket PNI, siapa yang deket PKI, promosinya kenceng, warisan kayaknya yang gitu-gitu. Sampai kemudian pecah G30S, semua itu runtuh. Semua sistem yang dibangun oleh Soekarno runtuh. Akhirnya Soeharto naik dan dia tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem presidensial. Namun yang menjadi temuan menarik adalah pegawai negeri itu menjadi bagian dari struktur politik melalui Golkar. Praktek KKN itu gila-gilaan, dilakukan secara sistemik dan terpusat. Reformasi birokrasi pun terbatas karena kontrol politik itu sangat kuat. Jadi intinya pada saat masa Soeharto, birokrasi itu jadi mesin politik presiden pada saat itu. Yang nggak Golkar nggak gabung, yang nggak Golkar nggak dapat privilege. Sentralisasi itu diteruskan tongkat estafetnya oleh Soeharto dan dimodifikasi menjadi lebih mengerikan. Kalau dulu zaman Soekarno dia nyikat lawan politiknya masih urusan murni politik, penjara-penjaraan. Nah, zaman Soeharto ini udah masuk ke pembungkaman, penculikan dan lain sebagainya. Wah, udah nyawa mainannya. Ya, pemerintahan di masa Orde Baru itu sebenarnya di sisi lain menjadikan birokrasi sebagai ujung tombak, tapi kesejahteraannya itu tidak diperhatikan. Banyak orang PNS tuh ogah-ogahan zaman Soeharto. Image PNS itu kan ya madesu zaman dulu tuh. Sekarang aja Pak boro-boro tes CPNS sampai ribuan dan lain sebagainya. Dulu siapa yang mau jadi PNS? Gaji kecil, nggak jilat Golkar, nggak maju, suram pokoknya. Suram bin madesu. Nah, akhirnya masuklah kita pada era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang.
Nah, di sini amandemen dilakukan sebanyak 4 kali dari tahun 99, 2000, 2001, 2002. Nah, amandemen ini memperkuat sistem presidensial dan juga check and balances. Karena adanya trauma atas rezim totaliter Soeharto, maka mengacu kepada amandemen, presiden itu dibatasi menjadi maksimal 2 periode dan per periode itu 5 tahun. Si Pak Islam Termasuk anaknya nggak itu Pak? Hah? Termasuk anaknya Pak? Termasuk anaknya ya beda lagi. Jadi periodisasi itu maksimal 2 kali per periode 5 tahun. Si ganti si Pak Islam. Itu mengacu ke amandemen. Jadi memang trauma Orde Baru itu sangat-sangat berpengaruh terhadap amandemen. Nah, selain itu otonomi daerah juga digencarkan. Jika sebelumnya undang-undang pemerintah daerah itu terakhir nomor berapa ya? Nomor 5 tahun 7 nomor 5 tahun 74 terakhir tuh pemerintah daerah. Nah, per tahun 99 dibentuk lagi Undang-Undang Pemerintah Daerah baru nomor 22 tahun 99, disusul 32 tahun 2004, dan terakhir itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2024. Bahkan di tahun 2014 Tahun 2014 berbarengan dengan itu juga dibentuk Undang-Undang Desa. Reformasi birokrasi juga kemudian mulai digencarkan karena sudah diterbitkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Belum lagi Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Oh, banyak lah pokoknya. Kemudian yang paling krusial juga adanya pembentukan lembaga-lembaga baru seperti MK, KY, DPD. DPD juga warisan dari reformasi walaupun gak jelas kerjanya apa. Kemudian ada juga KPK, artinya banyak lembaga-lembaga baru yang kemudian memperkaya sistem pemerintahan kita. Selain itu ada juga penerapan e-gov atau e-government dan merit system untuk ASN katanya. Tuh, bener merit atau ente. Ya kan? Benar. Tantangannya apa? Ya pada prinsipnya memang kan transisi dari budaya lama ke budaya baru itu pasti akan melahirkan resistensi. Ya paling itu resistensi birokrasi yang kemudian muncul. Bagaimana benturan gap generasi antara boomer dan milenial itu melahirkan friksi-friksi kecil, seperti misalnya boomer biasa dengan ABS, milenial biasa aktif, berbenturan susah. Apalagi kan birokrasi PNS itu kan sistem komando, semi komando, jadi susah juga kalau misalnya mau berinovasi. Di daerah juga semakin muncul politik patronase. Jadi bukannya otonomi daerah itu bukannya memajukan daerah, tapi malah melahirkan bandit-bandit baru. Aspinal itu menyebutnya sebagai local strongman. Efektivitas pelayanan publik juga seharusnya dengan adanya e-government itu jadi semakin baik, semakin transparan, semakin cepat. Cuman kombinasi Indonesia itu kan digital dipakai, ngantri tetap tuh mereka mana ya. Jadi pelayanan publik itu juga masih menjadi tantangan kita, apalagi jika dikaitkan dengan proses digitalisasi. Intinya yang bisa kita tangkap adalah berbicara transformasi birokrasi Indonesia itu di pra 1945 sampai akhir 1945 atau sampai sebelum kemerdekaan, birokrasi kolonial itu masih berjalan berbasis rasial dan militeristik. Nah, kenapa saya bilang rasial dan militeristik? Umumnya kaum priai itu berhak menempati pos-pos region dan lain sebagainya, sedangkan kaum pribumi yang cacah kuricahan itu susah dapat tempat. Baru tahun 1945 setelah merdeka sampai 1959 birokrasi itu bersifat nasionalis. Adanya massa bergerak, adanya propaganda Soekarno itu mengedepankan birokrasi nasionalis, berdiri di bawah kaki sendiri, kemudian juga Trisakti, pokoknya banyak propaganda yang dibuat oleh
Soekarno untuk membuat seakan-akan yang asing-asing itu harus dilawan. Gus Plus itu salah satu band yang jadi korban gara-gara Soekarno karena disebut sebagai musik ngak-ngik-ngok, terlalu kebarat-baratan katanya. Nah di luar itu topik dulu sebentar. Di luar itu birokrasi nasionalis tahun 45 sampai 59 itu fokusnya pada legitimasi dan kelangsungan pemerintah. Nah baru di tahun 59 sampai 98 birokrasi itu digunakan sebagai alat kekuasaan politik dan bersifat sentralistik. Sedangkan 98 sampai sekarang itu birokrasi itu bersifat profesional, berbasis merit system dan akuntabilitas publik. Nah sekarang ke depan kita akan menghadapi beberapa fokus-fokus baru seperti misalnya efisiensi, transparansi, digitalisasi, tata kelola yang baik atau good governance dan lain sebagainya. Kolaboratif governance, kemudian juga banyak lah. Sekarang kan teori-teori baru tuh banyak, digital governance lah, apalah itulah. Dari pemerintahannya gitu-gitu aja. Nah, efisiensi juga bagian dari itu. Nah, jadi transformasi birokrasi pada akhirnya transformasi pemerintahan Indonesia pada prinsipnya sangat dinamis, memperlihatkan berbagai macam dinamika yang sangat luar biasa. Nah, kesimpulannya, perubahan sistem pemerintahan Indonesia itu pada prinsipnya selalu diikuti penyesuaian struktur birokrasi. Dari presidensial ke parlementer, kembali ke presidensial, hingga reformasi modern, itu memperlihatkan dinamika yang sangat luar biasa. Setiap periode itu memperlihatkan hubungan erat antara politik dan birokrasi. Jadi omong kosong kalau ada yang berpikir bahwa siapapun yang aku coblos itu nggak berpengaruh ke kehidupan gue. Ngaruh, aneh itu yang berpikir seperti itu ya. Apalagi kalau Anda mahasiswa pemerintahan berpikir seperti itu, aduh, you ngapain kuliah kalau kayak gitu, gak jelas pikiranmu, tidak terstruktur dengan baik logika berpikir Anda gitu. Karena ya pada prinsipnya politik dan pemerintahan itu ya saling berkaitan satu sama lain. Mungkin Weberian, kemudian mazhab-mazhab lain ada yang memisahkan antara politik dengan pemerintahan ya, tapi itu kan pada tataran teknis. Tapi secara filosofis itu nggak mungkin kita memisahkan antara politik dan pemerintahan. Output dari pemerintahan berupa kebijakan itu pasti melalui proses politik. Jadi nggak bisa kita cuek-cuek aja dengan politik. Sahawe nyoblos madang kege saruawe Indonesia. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, reformasi birokrasi juga menjadi kunci keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efisien. Nah, jadi teman-teman, pada prinsipnya presidensial pada akhirnya masih menjadi tonggak utama. Walaupun di awal reformasi itu dikedepankan untuk check and balances, namun sayangnya sekarang mekanisme check and balances itu sudah mulai mengendur dan memudar. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang check and balances itu memerlukan oposisi dalam pemerintah. Coba kita diskusikan bersama. Menurut teman-teman, kenapa check and balances sekarang? Atau gini deh, menurut teman-teman check and balances sekarang ada secerca harapan nggak ke depannya? Karena kita bisa melihat kan bahwa pada prinsipnya legislatif itu merupakan koalisi dari 8 partai yang berkoalisi dengan pemerintahan. Pun hanya satu partai PDIP yang katanya oposisi, tapi Megawati kemarin berujar untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Nah artinya hampir omong kosong jika berbicara oposisi di Indonesia. Sehingga jebol tuh program-program jelek kayak MBG dan lain sebagainya. Nah saya pengen dengar komentar dari teman-teman, kira-kira masih ada secerca harapan nggak terkait check and balances di pemerintahan ini? Atau mungkin teman-teman berpikir nggak usah check and balances lah, percayakan saja dengan pemerintahan Prabowo. Menurut saya mah udahlah, Indonesia mah sentralistik saja seperti Orde Baru. Ya kenapa kalau teman-teman berpendapat kayak gitu? Coba nanti sertakan alasannya supaya nanti saya bisa menilai. Setiap komentar teman-teman itu jadi absen di pertemuan hari ini ya. Yang nggak komen nggak di absen sama saya. Gitu aja ya. Capek, ngantuk saya. Terima kasih teman-teman sudah
mau nonton sampai habis. Ya harus lah, gimana nggak nonton sampai habis, ntar nggak ngerti apa-apa, puas nulis apa ChatGPT. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu, berbahagia selalu, uangnya banyak terus supaya bisa bayar kuliah, supaya bisa nonton kuliah tanpa harus memikirkan cicilan, dan teman-teman bisa sukses lah dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.